Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliver Nur Suranto, NIM O0120029 dari kelas teori A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji independent sample t-test dengan SPSS. Nah, sebelum itu kita harus tahu tentang konsep dasar uji independent sample t-test. Uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Bisa disimpulkan bahwa sampel t-test itu ialah uji perbedaan antara perbedaan rata-rata terdiri dari dua sampel yang tidak berpasangan atau tidak berhubungan. Nah, syarat uji statistik parametrik itu harus berdistribusi normal dan homogen. Nah, di sini saya sudah mempunyai data, yaitu data hasil nilai PJOK dari kelas IPS dan kelas IPA yang terdiri dari 20 siswa atau 20 data. Nah, sebelum itu kita lanjut ke IBM SPSS. Kita buka IBM SPSS, lalu kita klik ke kotak variable view, lalu kita klik kolom name itu dengan nama hasil. Nah, di bawahnya itu kita tuliskan, kita ketik dengan nama kelas, dan selanjutnya itu kita ubah dulu desimalnya menjadi, kolom desimal ini menjadi 0. Selanjutnya kita ubah kolom labelnya itu, kita namakan ya, kita ketik itu, kita ketik hasil, lalu bawahnya itu kita klik, kita ketik kelas. Nah, atas ini ya, hasil, maksudnya hasil nilai PJOK. Nah, sudah itu kita klik values nih di kolom kelas ini, di barisan kolom kelas. Kita klik titik 3 ini. Nah, di kolom value ini, value labels kan ada value. Nah, kita ketik 1, lalu bawah labelnya itu kita ketik kelas IPS. Kita add, lalu yang kedua ini kita klik kelas IPA. Nah, kita add, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita kembali ke, maaf ini belum kita ubah ke 0, lalu kita kembali ke data view. Nah, jika kita kembali ke data Excelnya, kita copy paste ya, bagian kelas IPS.
kita copy paste juga kelas IPA-nya. Nah, kita copy paste-nya di bagian bawahnya hasil kelas IPS ya. Jadi kita satukan. Nah, sehabis itu kita sesuaikan dengan kode kelasnya, kita copy paste. Nah, kita sesuaikan dengan kelasnya ya. Dengan kelas IPS itu kodenya 1, kita paste, lalu kita paste juga kode kelas IPA yaitu 2, kita copy paste, lalu kita paste di bawahnya juga. Nah, sudah, kita ke bagian analyze. Nah, kita klik, kita pilih compartments, lalu kita pilih independent sample t-test. Nah, jika sudah, ya di sini independent sample t-test ada yang namanya test variable S dan grouping variable. Nah, kita pindahkan hasil nilai PJOK ini ke test variable, lalu kelas ini kita pindahkan ke grouping variable, lalu klik define groups. Kita klik group, ini group 1 itu kita ketik 1, lalu group 2 kita ketik 2. Kita lanjut continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah terdapat outputnya ya, kelas IPS dan IPA. Nah, N itu jumlah data yang kita buat itu 20. Nah, MIAN itu rata-rata. Dan standar deviasi dan standar lain-lainnya. Nah, terus cara mengambil kesimpulannya itu di independent sample test di bagian signifikan Taylor. Nah, kita lihat di uji di bagian ya sini dasar pengambilan keputusannya ya. Kita lebarkan dulu sebentar. Nah, dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikan Taylor itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas IPA dan IPS. Nah, jika nilai signifikan Taylor lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas IPS dan IPA. Nah, di sini kita lihat signifikan Taylor itu tertera hasilnya yaitu 0,081. Nah, bisa disimpulkan bahwa 0,881 itu lebih dari 0,05. Nah, berarti bisa kita simpulkan kan bahwa hasil dari data tersebut ini itu tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar, hasil nilai PJOK pada kelas IPS dan IPA. Nah, berarti ini bisa disimpulkan juga ya, tidak terdapat perbedaan hasil nilai pada kelas IPS dan IPA. Begitu teman-teman. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.